Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Abdar TV Cincu bahasa Dayana dina resen ieu namina teh terkadang seueur jalmi anu tidak mengenal apa itu Islam ya. Nah, sementara di Indonesia ini kita kan banyak yang bukan banyak, ada yang diakui di Indonesia ini adalah yang pertama adalah agama Islam, ya, Kristen, terus apa Buddha, Hindu, ya. Nah, ada lagi kalau menurut ini Konghucu juga. Di Kongguan mah itu bukan agama, itu mah bukan apa kue namanya, kan. Nah, kalau kita mau tahu tentang Hindu, itu mesti kita harus bertanya kepada orang yang beragama Hindu, ya. Kalau kita ingin tahu eh, agama atau tentang agama Kristen, ya kita bertanya kepada umat Kristen dan lain sebagainya. Termasuk pun orang yang ingin tahu tentang Islam itu kalau bertanya apa itu Islam, nah bertanyalah kepada ya orang Islam yang menganut agama Islam. Kalau kita ingin tahu tentang Kristen, ya bertanya kepada orang Kristen. Tetapi ada kalanya kalau seandainya kita ingin tahu tentang Buddha, Hindu, ya, lalu bertanya kepada Buddha. Buddha itu apa sih? Hindu apa sih? Kristen itu apa sih? Nah, kalau kita tahu mungkin dapat pengertian, dapat ilmu. Tetapi kalau orang yang dikatakan atau yang ditanya seperti itu, eh, umpamanya kita bertanya kepada orang Islam, Islam itu apa sih? Tidak nutup kemungkinan kalau mereka itu mengatakan, nggak tahu ya, nggak tahu ya. Islam, kamu agamanya apa? Islam. Islam itu apa? Nggak tahu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita ada yang bertanya tentang Islam, ya kita harus mengetahui tentang Islam. Itu, ya, sehingga mereka berikan pengertian bahwa oh itulah Islam. Tetapi kalau kita tidak memberikan jawaban yang tepat untuk hal itu, mungkin kita jadi hinaan. Ih, kamu orang Islam kok nggak tahu Islam, gitu kan? Nah, makanya kalau menurut Abah sendiri, ya, Islam itu terbagi 4. Nah, ini di dalam dalam apa? Terang keterangan. Jadi yang pertama, Islam itu jangan sampai mengatakan di samakan dengan huruf Islam. Inya Isa, subuh, lohor, asar dan maghrib. Ini itu kirata ya, kalau di bahasa Sunda mah dikira-kira tapi nyata. Yang pertama adalah salamatun. Salamatun itu selamat. Nah, jadi orang-orang yang mengaku dengan beragama Islam, maka Islam itu harus selamat, selamat dan menyelamatkan. Itu Islam. Jadi seandainya kalau ada orang yang celaka ataupun apalah yang tidak sesuai, yang tidak selamat, itu bukan berarti agamanya yang salah, tetapi orangnya. Karena Islamnya itu benar-benar selamat dan menyelamatkan. Itu Islam. Baik dalam perkataan, dalam keseharian, ataupun kalau di sini apa tingkah laku, adat dan sebagainya, kita harus sesuai dengan Islam. Ya, Islam itu selalu selamat. Kalau celaka ya bukan Islam. Itu tetap. Ya. Nah, Islam, sehingga kalau kita sudah mengetahui bahwa Islam itu selamat dan menyelamatkan, baik itu dari pembicaraan, dari bahasa, dari tingkah laku dan sebagainya, itu harus selamat, tidak boleh celaka. Nah, kalau seandainya orang itu celaka, ini sungguh tidak sesuai, baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana kalau tentang kemiskinan atau kekayaan? Ini mungkin lain lagi. Tetapi dalam Islam tuh mencakup juga. Tercakup apanya? Karena tidak pantas seorang umat Islam untuk mengeluh, ya, untuk meratap, atau apa namanya, mengeluh itu nggak pantas. Sebenarnya di Islam itu nggak ada yang mengeluh.
Karena semua dalam harta, baik dalam dunia juga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah bakal akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, dan Allah berjanji bagi orang yang bertakwa itu akan diberi rezeki yang tidak disangka, tidak diduga. Itulah selamatnya Islam, dan menyelamatkan kepada orang lain pun ketika kita selamat. Tidak mungkin kita selamat sendiri, tetapi mestinya Islam itu harus berdakwah atau memberikan pencerahan kepada orang-orang yang belum mengerti Islam. Kalau kalau pedang lukai tubuh, ya, kalau pedang lukai badan kita, itu masih harapan untuk disembuhkan. Ya, tetapi dengan lidah menyakiti hati seseorang ataupun orang lain menyakiti kita, itu susah. Nah, itu tidak selamat. Maka di sini ketika kita mau beribadah, ketika kita mau melakukan segala sesuatu hal itu, hanya selalu dieratkan berhubungan dengan kemanusiaan. Kalau kita bersalah kepada Allah, berdosa kepada Allah, kita hanya cukup dengan astagfirullahaladzim, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita dengan menyadari apa yang telah kita lakukan bahwa itu adalah salah, dan kita sadari bahwa tidak akan untuk mengulangi yang salah lagi untuk kedua kalinya. Nah, itu agama Islam. Nah, selanjutnya ya, ketika kita dalam pembicaraan itu harus tetap sesuai ya, tetap itu sesuai keislaman, dan kita selamat dan menyelamatkan, kita lindungi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, karena Islam itu adalah saudara ya. Nah, itu selamat dan menyelamatkan. Itu banyak kejadian-kejadian, hal-hal yang terjadi, jangankan dengan orangnya, dengan yang melaksanakan aturan-aturan Islam, hanya dengan kalimat Islam saja itu banyak yang selamat. Itu secara logika di tahun berapa ya, tahun 98 kalau tidak salah, di Tasikmalaya terjadilah pembakaran itu. Yang jadi sasaran waktu itu adalah non muslim, banyak anak non muslim dibakar. Nah, ada 3 ya, yang tiga tokoh ini sama non muslim, yang 3 ini sama non muslim. Tapi karena yang tengah ini suka bergaul ya, dengan itu indahnya Islam ya. Karena sering bergaul, sering bermasyarakat. Nah, ketika ada serangan, dia tulisan di tokonya itu muslim ya. Yang di kiri dan di kanan itu dibakar habis-habisan. Tapi yang di tengah itu ya ada tulisan muslim ya. Itu sama sekali dilindungi, tidak dibakar. Itu kisah nyata itu dulu itu. Nah, maka kalau Abah pikir, ternyata Islam itu benar-benar selamat dan menyelamatkan itu ya. Itu maka di sini adalah sungguh berbahagia sekali dengan adanya beragama Islam, selamat dan menyelamatkan. Itu yang pertama ya.